Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor TPO. Pertama, TAPJ yang ditutup di harga 930 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan resminya TAPJ, akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya. TAPJ saat ini lagi sideways ya. Jadi ya kita belum tahu bisa memastikan pasti arah kemana. Kalau dilihat harga CPO itu mulai merangkak naik. Kalau dia tembus 4000 sih menarik harga CPO ya. Jadi ada pola ascending trend. Target ya bisa ke 4200-an. Balik lagi kita ke TAPJ. TAPJ kalau melihat time frame daily ya memang menanggung. Belum tahu nih arahnya. Ya memang masih dead cross menyempit. Kalau dilihat time frame weekly-nya bagus, candlenya bullish single peak, higher high, tapi juga higher low, tapi juga lower low. Jadi sekarang tuh masih di level yang benar-benar mau naik atau ya turun. Yang penting gini aja kalau Bapak Ibu ya, simpelnya. Ini ada resisten 1020, 1000. Supportnya Bapak Ibu pakai 880. Tergantung Bapak Ibu. Kalau dilihat time frame weekly-nya ya ada berpeluang untuk naik. Tinggal cut loss kalau jebol 880. Kalau mau ya disclaimer nih, main dalam tuh. 870 lah, 6% dari harga sekarang. Rewardnya 10%. Nah, itu kalau tertarik ya TAPJ. Kalau saya banyak saham yang lain lebih menarik menurut saya loh ya. Tapi kalau suka TAPJ silakan. Ya seperti itu. Kita lihat aja kalau ini neckline bisa ditarik bawah ini aja nggak? 980 boleh juga. Jadi nanti cup and handle kalau dia break harusnya bisa sampai itu 1000. Tarik langsung atas bisa juga 1060. High-nya di April. Nah itu untuk TAPJ ya. Jadi itu aja dulu untuk TAPJ saat ini. Lebih ke bagi saya sih wait and see. Tapi kalau nekat ya tadi sudah bisa hitung kan risk rewardnya tergantung feeling Bapak Ibu lagi. Yakin nggak naik? TAPJ. Lanjut DSNG yang ditutup dari 790 terkoreksi 1,86%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya DSNG akumulasi. Secara teknikal yang penting nggak jebol 765. Ingat aja tuh kalau minggu ini dia lower low, jebol 780 atau 770 udah buang aja 760. Ini rewardnya udah kelihatan, cut loss 5%, rewardnya 13%. Udah nekat aja kalau berminat. Pokoknya minggu ini kalau kebanyakan saham big cap kah, second laner kah, yang fundamental bagus, rata-rata ya Bapak Ibu pasti paham, pasti tahu kalau rata-rata jebol support ya downtrend, ada potensi gagal. Harusnya minggu ini saham-saham big cap, second laner yang berkorelasi dengan ISG, kalau memang ISG bullish rata-rata arahnya atas ya. Kita lihat aja besok. Jadi DSNG ya seperti itu, masih ya ini masih nanggung antara benar naik atau turun aja nih ya. Dan memang seperti itu, nggak pasti dong ya, memang nggak pasti. Kalau market saham nih pasti nggak ada orang mau kerja di luar, nggak ada tuh yang mau kerja di panas-panasan. Yang penting mereka duduk manis di kamar kan, lewat handphone bisa, lewat komputer, lewat laptop, daripada panas-panasan ya. Kalau pasti, apa orang banyak takut ya karena nggak pasti. Tapi kalau Bapak Ibu tahu tekniknya, tahu feel-nya, ya harusnya bisa menghasilkan itu ya. Jadi DSNG tembus 800 menarik. Besok kita lihat atau Rabu tembus 800 harusnya menarik ya. Bangkit 880 peluang besar DSNG di Juni. Lanjut BWPT yang ditutup dengan 57 terkoreksi 1,72%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BWPT di distribusi. BWPT tunggu tembus 60 menarik ya. Tapi kalau mau beli sekarang 54 buang. Gak usah panjang lebar. Ini menurut saya minggu kemarin dan minggu sebelumnya itu swing low. Berarti kalau benar swing low, minggu ini sudah di atas 60. Kita lihat kalau tembus 60 72 arah BWPT. Lanjut Getsco yang ditutup dari 95 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resminya Getsco di distribusi. Getsco tembus 100 dulu baru menarik. Kenapa? Karena kalau bandarnya memang mau narik, masa cuman ke 100, paling nggak 112. Di atas 100 perhatikan. Buy on breakout. Jangan takut ketinggalan. Start awalnya tuh kalau dia tembus 100 itu start awal uptrendnya ya. Itu untuk Getsco. Lanjut L-Ship yang ditutup dengan 1245 terkoreksi 1,96%. Asing net sell. Kalau bukan resminya L-Ship akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. L-Ship sebenarnya bagus. Ada peluang nggak tembus 1300? Ada peluang. Saat ini pakai supportnya tetap masih sama 1100 support kuat. Nggak bisa ditoleransi.
menurut saya. Karena kalau itu jebol, udah pasti turun downtrend. Tapi lebih cenderung kemana? Bangkit. Tahun ini bangkit. L-shape bangkit ya. Targetnya ya resisten kuat selanjutnya tuh 1500-1550. Jadi gimana nih kalau mau beli L-shape? Cicil-cicil dulu aja. Kalau minat cicil-cicil dulu sampai 1100, tapi pokoknya kalau dia nih ngebase bulan ini, bulan depan tembus 1300, minimal 1500 ya. L-shape itu aja. Kalau trading jangka pendek gimana? Ya nawar. Kalau Bapak Ibu cut loss tipis di area ini nih, area blok yang saya buat ini, ya ada potensi habis turun dia naik lagi. Tapi kalau di bawah ini ya lebih cenderung downtrend. Kalau dia gagal, lemah lah untuk naik. L-shape itu aja. Lanjut. AALI yang ditutup dengan 5.900 terkoreksi 1,25%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya AALI di distribusi. AALI sideways. Pokoknya AALI jangan jebol 5.800. Nah, ini bisa nggak di trading? Bisa. Jebol 5.800, 5.750, 5.700 buang aja. Dari harga sekarang ke 5.700 tuh kan 200 poin. Ya 6%, 3% lebih aja cut loss. 3% lebih cut loss. Ya. Target ya kalau dia tembus 6.000, targetnya 6.300, 6.500. Arah target ya kalau dia tembus 6.025, 6.050 ini arahnya. Ya, itu untuk AALI. Lanjut. SSMS yang ditutup dengan 1.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resminya SSMS akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya. SSMS saat ini disupport. Jadi gimana nih? Mudah-mudahan bangkit ya. Pokoknya kalau mau aman dia ada candle hijau dulu. Selasa besok hijau bagus. Ya kalau mau lebih aman ya tembus 1.500. Itu baru start awal dia bangkit. Kalau memang mau bangkit ya dia minggu ini tutup di atas 1.500 awal bangkit. Target minimal berapa? 1.800 nih. Apa ini Bapak Ibu perhatikan? Ini range sideways-nya. Bisa jadi double bottom kan? Itu. Jadi saat ini kalau pandangan saya ya harus di bond. Tapi kalau Bapak Ibu mau curi start dulu, stop loss kalau jebol 1350, 1340 boleh buang. Dari harga sekarang berarti 4,5% cut loss. Udah. Target minimal 1.500 SSMS. Kalau memang mau bangkit harusnya mulai besok dah hijau. Apalagi candlenya itu doji minggu kemarin ya. MACD memang dead cross, memberikan sinyal kurang bagus. Makanya tadi kalau dia jebol 1.350 pertimbangkan stop loss itu untuk SSMS. Lanjut. Tim yang ditutup dengan 422 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya SIM di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. SIM saat ini peluang naik. Buy on breakout aja. 430 tembus buy. Kalau beli sekarang 412 buang. Atau sekalian di bawah 400 boleh juga buang. Kan nggak dalam juga kan. Di bawah 400 tuh paling 7% cut loss-nya. Tuh 6% aja. 3,94 6,6%. Nah nggak masalah. Tuh risk reward lebih besar tuh. Bahkan nih persimpangan jalannya kalau Bapak Ibu lihat nih 480. Bisa seperti ini juga risk reward. Ya, kalau Bapak Ibu tertarik. Intinya SIM kalau minggu ini bisa tembus 430 tuh udah bagus. Siap-siap 480 arah SIM ya. Itu. Lanjut. TBLA yang ditutup dengan 730 menguat 0,68%. Asing net buy. Kalau bukan resminya TBLA akumulasi. Kalau dilihat bukan resminya TBLA akumulasi tipis. TBLA bagus. Nih simple. TBLA tuh yang penting gak jebol 700. Sudah. Targetnya masih sama. Apalagi Bapak Ibu perhatikan volume meningkat. Dan minggu ini nih antara naik atau turun aja. Gak sideways lagi. Lebih cenderung kemana? Kalau pandangan saya lebih cenderung ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Nah, volume meningkat. Bapak Ibu perhatikan. Ini ada bullish divergence. MACD-nya naik. Harga sahamnya turun. Dan bagus. Sudut kemiringan MACD juga lebih dari 45 derajat. Ini seharusnya lebih cenderung ke atas. Risknya kecil mumpung risknya cuma 4%. Kalau tertarik. 5% lah cut loss-nya. Di 690. 40 poin. Hampir 6% cut loss. Reward tadi minimal 795.800 minimal 10% dapat. Cut loss tadi maksimal 6%. Kalau tertarik TBLA. Lanjut. JAR yang ditutup dengan 388 terkoreksi 1,02%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya JAR akumulasi. JAR kita lihat minggu depan tembus 400 bagus.
baru awal start bangkit. Menurut saya lah ya, tapi disclaimer. Nah, minggu kemarin kan dia nggak mampu tembus tuh. Bahkan nggak nyampe tuh. Sempat nyampe 406 tapi kemudian kempes. Nah, minggu ini kalau tutup di atas 400, Selasa atau Rabu tutup di atas 400, menarik. Target berapa? Perubahan fraksi harga 500. Minimal 500. Kita targetkan. Yang penting tembus dulu 400 minggu ini, ya. Itu untuk JAR. Yang terakhir STAA yang ditutup di harga 775 terkoreksi 6,62%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya STAA, akumulasi tipis. STAA bagi dividen ya, jadi wajar kalau turun. Dividennya ya senilai dividennya ini turun. Jadi belum kemana-mana lah. Kalau bisa naik paling uji 800. Jadi nggak menarik, mending tadi LSIP, AALI, TAPJ, SSMS, SIM, JAR, TBLA lebih menarik daripada STAA ya. Jadi yang punya STAA hold aja dulu. Tutup nggak gap dividennya? Mudah-mudahan ditutup. Kalau di bawah 10% ada peluang ditutup juga tahun ini. Kalau pandangan saya loh ya, apapun sahamnya. Tapi ini kembali lagi pandangan saya bisa aja salah. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.